Halo guys and girl, balik lagi di One Punch Man tier list video. Aplikasikan tier list ini di bannernya Sonic. Langsung saja ya, tanpa basa-basi. Sedikit intermezzo mengenai tier ini, walaupun bisa untuk server baru, yang benar-benar baru ya, reroll apalagi. Cuman ada beberapa yang ya sedikit harus dipahami lah kasarnya. Contoh apa bang? Contohnya si Wasdogman V1. Wasdogman V1 itu di SS minus. Tapi kalau benar-benar di server baru, dia kalah sama si Fasinman V2, contohnya seperti itu. Kenapa dia tinggi di overall? Karena selain Flashy Flash, sekarang ada juga Sonic yang motong energi. Bantu banget encourage dia kalau kalian nggak punya unit yang bisa encourage, contohnya kayak Zombie Man sekarang. Glory Bass tetap tinggi, cuman ya karena udah nggak bisa di meta yang secara general, makanya dia di sebelah kanan. Oh ya, untuk yang baru di tier list gua, SSS tier itu dibagi 3. Yang kiri itu hijau, itu yang kasarnya wajib pull. Sedangkan yang kuning ini sebisa mungkin dapetin. Istilahnya ngebantu lah kalau bisa diambil. Sedangkan yang di sini murni tinggi saja. Iya, ini 3 orang ini utility unit ya, bagus. Tapi kalau misalnya diwajibkan semua, keteteran di BT sama slot juga kasarnya. Cuman kalau memang bisa mampu mengepul tiga-tiganya, bagus. Si Aloy sendiri yang wajib di antara mereka berempat. Ini untuk ngebantu lah ya, ngefilter. Jadi kasarnya kalian wajib ambil Aloy dulu, baru pikirkan salah satu, salah dua, ataupun salah tiga dari di antara 3 trio kuek-kuek ini. Ya, si Tatsu di sini sangat disayangkan. Memang overall bagusan masih si Aloy menurut gua. Overall bagusan si Aloy daripada Tatsu. Plus karena dia DPS, kalau kalian nggak punya LSSR-nya, wah sangat disarankan untuk skip sekalian si Tatsu UR. Kecuali emang mau kejar LSSR-nya dari tiket ungu. Kenapa bang? Soalnya ada ekstra 20% statnya itu kalau punya LSSR-nya. Nah di situ sih seorang DPS udah urgent banget butuh stat tambahan. Kalau support oke lah ya, support kayak core atau yang ngasih shield gitu, wah itu oke lah, nggak di unlock stat tambahannya. Untuk si Tatsu sih menurut gua penting banget sih, urgent jatuhnya soalnya DPS 20% loh bedanya antara punya dan nggak punya LSSR-nya. Si Aisai di sini sebenarnya kalau untuk server baru, balik lagi, apalagi nge-reroll, Aisai dan Fasinman lebih tinggi daripada Wasdogman V1 ya. Cuman ini secara overall tiernya. Si Sonic sendiri gimana bang kalau nggak punya LSSR? Masih oke, diambil masih oke kalau nggak punya LSSR. Yang paling dipentingkan itu bukan stat dari attack, defense, sama HP-nya, tapi speed 10% ekstranya itu loh. Nah, untuk yang intermediate lah ya, medium ataupun yang nyantai, punya Sonic itu udah sangat membantu kok. Kecuali high ranker kalian itu top 10 ke atas, apalagi getol banget di PVP, dojo dan lain-lain. Apalagi bila mana kalian itu finalis EBZ, wah sebaiknya segera mencari LSSR atau Unparalleled Sonic ya. Kalau di sini harus cari Unparalleled Sonic, soalnya tanpa Unparalleled Sonic UR nggak bisa unlock yang 10% ekstra speednya itu. Siapin dari sekarang. Itu jadinya wajib untuk high ranker ya, untuk medium ke bawah. Oke lah punya sendiri juga oke. Nggak seperti Tatsu, mau medium ke bawah pun tetap harus punya sih kasarnya LSSR-nya. Kalau nggak, saran gue skip sekalian. Sekarang kita ke keepsake. Masih sama ya. Zombie Man turun. Karena sudah ada yang lebih baik ya, kasarnya.
Oke, ini dia 4 unit dengan SSS plus tier keepsake-nya. Apply atau aplikasikan tier keepsake ini untuk unit yang kalian punya saja. Jadi jangan dijadikan patokan untuk ngambil atau enggaknya unit. Maksudnya gimana, Bang? Misalnya kalian punya si PPP, terus kalian punya juga si Metal Knight. Nah, bandingkan tuh keepsake tier list-nya. Wah, berarti bagusan si Metal Knight ya untuk diambil. Nah, seperti itu. Langsung kita ke... Oh ya, si Aisai lupa. Maaf Aisai. Kan unit baru ya. Unit baru. Lumayan juga loh ya Aisai ini keepsake-nya. Apalagi untuk server baru. Ini Awaken 2. Awaken 2 efek tier list. Oke, si Tatsu tetap tinggi. Kenapa? Karena efek yang di unlock kalau Awaken 2 kan si Tatsu itu signifikan untuk pemilik Tatsu. Ingat ini kembali ini hal-hal yang kayak keepsake atau Awaken tier listnya hanya berlaku kalau kalian punya unitnya. Kalau kalian nggak punya UR Tatsu ya udah cuekin aja Tatsu ada di atas itu enggak. Ini tiernya tinggi karena emang ngaruh banget Awaken 2 si Tatsu, tinggi sekali value-nya. Si Sonic sendiri di sini gue taruh SS Plus. Lebih pentingan punya LSSR-nya atau Unparalleled Sonic-nya untuk unlock extra stat speed 10% tadi. Attack, defense, dan HP 20% ekstra juga penting. Tapi yang paling dibutuhkan Sonic itu speed 10%-nya, yaitu harus punya Unparalleled-nya. Awaken 2 kan si Sonic cuma nambah 5%. Tentunya beda satu speed win ngaruh. Kan kata lu gitu bang, ya itu untuk high ranker ya. Untuk yang medium ke bawah ya, kita kadang speed persen saja masih 2 kan. Nah itu, santai-santai saja. Ini agak mahal soalnya ke Awaken 2 kan. Tier list si Sonic Awaken 2-nya di sini. SS plus only, sangat disayangkan. Sekarang line up. Nah, kira-kira seperti ini basicnya di Drive Night Core. Kalau kalian mau ngincer versi kayak gini, Alloy terus langsung Sonic, saran gua kalian tuh minimal punya salah satu dari PPP atau MK. Ini kalau yang terpaksa Giryu. Contohnya server baru, Sultan punya Geru Gensub tapi nggak sempet ambil Drive Night. Kira-kira seperti ini. Kalau misalnya ambil PPP, berarti PPP taruh di yang di Grapplernya. Kalau misalnya ngambilnya Metal Knight, berarti Metal Knight ngambil free slot. Tinggal dimasukin 2 Grappler atau dan Esper, bukan atau, sorry. Terus ini full setnya. Menurut gue seperti ini lebih bagus full setnya. Oke, itu dia video tier list di bannernya Sonic UR. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang mau saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue pantas tuh gitu. Adios.